Ngopi, ngobrol bersama Pak Isbadi. Oke, para subscriber saya dan para penonton YouTube saya, hari ini saya akan berbicara tentang kewirausahaan ya guys ya. Nah, ini di depan saya ini nama panggilannya Bos Bambang nih guys, asal dari Brebes. Dan ini teman saya guys ya. Dan Bos Bambang ini seorang pengusaha guys, pengusaha UMKM ya, di bidang stik kentang dan cimol nih guys. Dan kita akan mengulik ya, kira-kira bagaimana sih sejarahnya bisa punya usaha stik kentang dan cimol. Kemudian berapa penghasilannya guys. Nah, ini yang paling penting nih, penghasilannya berapa nih guys. Ini yang bisa memotivasi para kalian semua untuk bisa mengikuti jejak beliau nih guys. Ini jangan dipandang remeh nih guys ya. Penghasilannya sudah jutaan rupiah guys ya kan? Miliar. Oke, kita sapa dulu ya guys ya. Bos, gimana kabarnya bos? Wah, ini karyawannya nih guys, namanya Ahong nih guys. Bos, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Puasa bos? Alhamdulillah masih puasa. Ya. Bos, coba ceritakan sebenarnya nih usaha ini itu diawali dari tahun berapa, kemudian usahanya itu di bidang apa, kemudian penghasilannya itu berapa nih dalam sebulan ya kan, mungkin ntar berapa dalam setahun, kemudian pengelolaannya seperti apa ya. Nah, silakan bos. Ya, untuk sejarah dari berdirinya saya itu nggak bisa nggak usah dibicarain dulu ya, soalnya itu awal mulanya saya berkembang itu ya merintisnya itu lama. Jadi berapa tahun bos? Saya itu berdikari itu semenjak saya ngikut orang itu dari umur saya di 16 tahun gitu, 16 maksudnya tahun. Gini bos, selama usaha stik kentang cimol ini kira-kira udah berapa tahun gitu? Kalau stik kentang cimol yang di sini nih, ini 18 tahun. 18 tahun bos? Dari awal itu cimol dulu. Cimol dulu ya. Terus selang 2 tahun ditambahin dengan stik kentang. Begitu. Itu. Nah, sejarahnya itu kenapa bisa jualan stik kentang dan cimol itu bagaimana? Sejarahnya itu ya namanya orang jualan kan nyari, ada yang jualan yang ini yang viral apa kira-kira. Nah, itu waktu itu ada cimol. Nah, ternyata saya diajarin untuk cara menggoreng saja. Kalau untuk cara bikin itu belum bisa saya. Cimol itu apa bos? Cimol itu aci yang dicemol-cemol. Aci dicemol. Ya, bahan bakunya itu aci. Tepung tapioka. Dulu merintisnya saya itu bukan langsung bisa bikin, enggak. Tapi melalui cara goreng dulu. Emang cara goreng cimol gimana bos? Susah atau gimana? Cara penjualan. Bos, cara goreng cimol itu susah atau gimana? Cara goreng cimol itu susah pak. Kenapa susah? Soalnya ini bahan bakunya ini tepung tapioka. Yang notabene tepung tapioka itu kalau dikena minyak yang terlalu panas itu bisa meledak. Oh, jadi terbang-terbang gitu? Iya. Waduh. Meledak. Nah, kalau tidak bisa gorengnya meledak dong? Iya. Kena mata, kena ini muka gitu. Waduh. Makanya mesti pakai trik. Oh, berarti goreng cimol itu ada triknya. Ada triknya. Triknya gimana bos? Ada caranya. Gitu. Triknya gimana bos? Itu saya diajarin sama guru saya itu, yang sudah almarhum ya. Jadi kita panaskan minyak dulu. Setelah panas kita cemplungin adonan cimolnya. Setelah ada salah satu cimol yang udah mengambang, langsung kita matikan apinya. Oh gitu. Tunggu sampai mekar, mekar semuanya, semuanya udah mekar, full mekarnya, baru kita nyalain lagi apinya. Setelah itu tunggu sampai matang dan atos. Oh gitu. Ya, kalau sudah atos sudah kita angkat aja, itu sempurna. Gitu. Nah, kira-kira nih bos, dari usaha cimol itu
itu penghasilannya itu sebulan berapa? Ini ngomong cimol dulu nih, dulunya. Dulu saya cimol aja, itu saya masih setoran itu. Saya beli sama orang. Oh, beli cimol sama orang maksudnya. Ya, dengan takaran itu takarannya bukan per kilo. Takaran itu per bak. Per bak. Ya, per bak, 1 bak atau setengah bak atau seperempat bak itu. Kita bisa beli di nominal itu seperempat bak itu 45 dulu. 45. Setengah bak itu 90. Dan 1 bak itu 180 itu waktu dulu. Itu dijual. Yang 1 bak itu kita bayar cimolnya saja udah 180. Itu bisa dapat penghasilan 700.000. Waduh. Lah ini untungnya berarti berapa kali lipat, Bos? Itu kalau di cimol itu hampir 3/4. Padahal kita cuma goreng sama menjual aja itu udah 3/4. Gimana bikin sendiri? Waduh, berarti dalam sebulan itu dulu tuh bisa berapa kira-kira penghasilan? Bersihnya? Ya dulu bersihnya ya kalau misalnya dulu omset 700 ya udah dipotong kontrakan, udah dipotong tenaga ya jadi nanti 50% per hari. Ibaratnya misalnya kita omset 700 kita potong dah itu udah bersih 350 kali sebulan, 1 bulan berapa? Itu 9 juta atau 10.500.000. Wow. Itu zaman dulu Itu 9.600.000 sebulan bersih tahun 2007 itu kurs dolar aja masih 9.000 kurs dolar. Nah, kemudian kan sekarang jualan stik kentang cimol juga nih di samping cimol. Nah, sejarahnya gimana kalau stik kentang itu? Nah, setelah itu emang itu kan namanya cimol itu kan makanan viral ya, yang viral ya. Biasanya kalau yang viral itu biasanya ramenya itu sebentar. Nah, cimol itu bertahan itu antara 1 tahun. Ramenya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu pembeli sudah mulai bosan, sudah mulai ini. Ya udah paling hidup cuma ya bisa bayar kontrakan, bisa makan aja udah syukur itu kita cimol. Setelah itu muncullah stik kentang. Ada gitu. teman yang dagang stik kentang. Nah, kita ngikut. Nah, kita ngikut ternyata ya biarpun untung sedikit tapi yang penting bisa untuk meningkatkan penjualan cimol lagi. Jadi cimolnya itu keangkat karena apa? Karena stik kentang. Padahal di stik kentang itu kita dapat untung itu dapat untung kecil. Jadi 1/4 dari modal. Misalnya nih kita modal 10.000 ya paling kita dapat 2.500. Oh, berarti strateginya itu adalah untuk meningkatkan penjualan cimol itu digabung dengan jualan stik kentang. Ya. Jadi stik kentang itu untuk meng-up itu biar cimolnya up lagi. Iya, jadi kalau ada orang beli stik kentang sekalian cimol enggak gitu. Ya. Itu strateginya seperti itu ya. Itu. Terus akhirnya ketika ada stik kentang itu cimol keangkat lagi. Terus ditambah dengan pisang karamel. Dulu pisang karamel saya juga sempat jualan. Oh, jualan pisang karamel juga. Jualan. Gimana rame pisang karamel? Rame. Itu saya pisang karamel itu yang gedenya segini nih. Maaf nih, gedenya segini nih. Iya. Saya jual 1.000. Murah banget. Iya, murah banget dulu. Segini nih gedenya. Itu warnanya. Nah, sekarang masih jualan pisang karamel nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu bahan bakunya itu pisangnya itu kita belinya itu nggak kiloan. Belinya apa? Nggak kiloan, terus kita belinya main ini berapa, tawar menawar harga itu. Terus cara kerjanya juga lama. Akhirnya terus ya itu viralnya sebentar. Ya udah viralnya ini udah kita tutup. Ya, nah, sekarang yang masih bertahan adalah stik kentang dengan cimol. Stik kentang dengan cimol. Nah, sekarang ini ya, sampai saat ini berarti di 2025 ini masih jualan stik kentang dan cimol. Stik kentang cimol masih ada dengan ditambah lagi ada tambahan tahu crispy dan otak-otak crispy. Oh, berarti ada tahu crispy dan otak-otak crispy. Itu luar biasa banget. Ini kenapa? Ini tak dulu Mas ya. Kenapa kok bisa tercetus pengen jualan ini, jualan itu, jualan ini?
Itu kenapa, Bos? Ini ada hubungannya nggak dengan bahwa kalau kita wirausaha itu memang harus kreatif gitu? Ya, kreatif, gimana? Pikiran jalan, ya kan, pikiran jalan, jangan stagnan seperti itu terus begitu. Ini kan sejarahnya waktu kenapa saya kenapa saya berpikiran untuk bertambah ke titik kentang apa itu namanya otak-otak crispy dengan tahu crispy itu ya sejarahnya dulu kan kentang ya seperti itu juga sama cimol sudah mulai down tuh, penjualan sudah mulai down. Turun? Iya, sudah mulai turun. Setelah itu COVID tuh. Nah, habis itu ada COVID. Nah, COVID akhirnya saya coba berpikir coba ditambahin dengan menu lainnya. Nah, setelah menu lainnya ada seperti kentang itu apa otak-otak sama tahu crispy. Nah, akhirnya up lagi tuh cimol sama kentangnya up lagi. Laris lagi. Walaupun yang namanya tahu sama otak-otak itu viralnya sebentar, tapi viralnya dia itu bisa mengangkat lagi. Stik kentang dan cimol. Ya, begitu. Jadi nggak stagnan pemikirannya. Oke, Bos. Jadi sekarang ini Bos ini jualan stik kentang cimol, otak-otak dan tahu crispy. Ya. 4 ini ya. Ya. Sama es kelapa ya. Sama es kelapa. Nah, saya lihat ada es kelapa nih. Kalau es kelapa itu memang udah dari dulu. Nah, es kelapa mah emang dari semenjak saya lulus SMP itu udah mainannya es kelapa. Makanya kalau saya ilangin es kelapa kayak seperti pisang karamel itu ya nggak mungkin. Soalnya es kelapa itu saya ada perjalanan historis ya. Ada historisnya. Biarpun ada hujan, badai, gempa bumi ya tetap es kelapa ada begitu. Sebagai simbolis. Iya. Oke, Bos, berarti dari jualan sebanyak itu dalam sebulan itu nih, Bos, penghasilan berapa sekarang? Kalau untuk sekarang penghasilannya, saya ini kan ada 2 penghasilan nih di sini. Ada 2 penghasilan. Ya, coba dijelaskan, Bos. Penghasilan pertama itu dari kita ngagen kentang. Agen kentang gimana maksudnya, Bos? Jelaskan. Ya, berhubung saya dulu itu beli kentang itu ke pasar induk itu terlalu banyak ini resikonya, resiko tenaga dan resiko harga. Dan akhirnya saya berpikir untuk belanja langsung ke gunung langsung. Oh, berarti Bos ini belanja kentang langsung ke gunung. Waduh, ini bisa tercetus ide begini gimana, Bos? Itu juga enggak dadakan seperti itu. Kita belajar dari step ke step. Saya belanja di Tanah Tinggi juga bertahun-tahun, di Keramat Jati juga bertahun-tahun, ya kan, bahkan sampai merambah ke Cibitung karena orang yang jualnya Cibitung juga. Jadi kita nyari brand dari brand aja, brand untuk saya supaya dikenal di pasar itu bahwa orang terpercaya. Ya itu juga trik juga kan. Oh, berarti kalau kita usaha itu harus bisa dipercaya sama orang. Orang gunung tidak mungkin langsung percaya. Oh, jadi kalau kita mau beli kentang ke gunung, pertama kali itu orang gunung itu nggak bakalan percaya sama kita dulu. Kenapa? Ya kan begini, nih misalnya nih, yang namanya bisnis sekarang itu dibutuhkan brand. Kalau di bahasanya ini tuh bahasa brand image. Brand image. Image dari brand itu. Ya, image-nya gimana? Ini orang terpercaya apa enggak, suka bohong apa enggak. Namanya brand image. Publik, jadi dikenal publik itu terpercaya begitu. Kalau nggak terpercaya, ya nggak mungkin lah orang gunung itu kita mau nyeplai gitu. Nah, ini triknya gimana, Bos, ketika pengen dipercaya sama gunung, Bos ini? Ya kita udah punya nama kan, di pasar udah punya nama. Ya kan? Tuh, terus sepak terjang kita udah dikenal orang. Gitu. Nah, akhirnya saya bisa dapat branding yang bagus lah, nggak yang jelek gitu. Soalnya orang kalau udah di medsos aja, medsos berani memancang yang namanya tempat usahanya itu yang otomatis dipastikan itu orang brandnya bagus. Iya dong, kan kalau di media sosial kita punya nama yang jelek, ya itu ada komen yang jelek. Wah, iya, betul. Makanya kayak kita nih podcast kayak begini ya. Kan, kalau kita tidak memiliki reputasi yang baik,
repot ya. Ya repot. Nanti ada komen-komen yang. Nah bos, mohon maaf nih, sekali belanja nih kentang berapa nih bos? Nah, sekali belanja ini uangnya apa? Uang sama ini berapa ton? Gitu? Untuk sekarang ini sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa bos. Itu 5 ton itu untuk seminggu. 5 ton untuk seminggu. Nah 5 ton itu berapa uangnya? Kalau 1 tonnya itu sekarang ini di kisaran 11.000 rata-rata, karena kentang yang saya jual ini kentang BS, ya, kentang yang nggak masuk pasaran di Kramat Jati apa gimana ya, ada di sana cuma kan ya, itu beda ini kan. Ini kentang yang saya jual ini kentang BS karena harganya ini miring. Miringnya itu hampir gapnya itu 3.000 dari kentang yang normal. Iya. Gitu. Jadi di angka misalnya di angka 11.000, itu 11.000 kali 5 aja udah berapa? Berarti 55 juta. Berarti sekali belanja itu 55 juta per minggu. Ya, per minggu. Waduh nih guys, sekali belanja 55 juta seminggu. Dan berarti itu dalam harus cash, tidak utang. Berarti dalam sebulan belanja itu kan 1 bulan ada 4 minggu ya. Berarti ada sekitar 200 juta lebih dong bos. Loh sebulan 200 juta. Ini berarti per tahun itu hampir berapa miliar? 100, berarti 1 miliar. Ini baru kentangnya doang guys, belum minyak, ya, belum terigu ya, dan lain-lain guys. Ya, perputaran uang untuk kentang saja itu saya udah 1 miliar itu. Hampir 1 miliar. Hanya ada pembukuannya di sini. Coba nih. Pembukuannya ya. ada. Oke bos, berarti ya, dalam 1 bulan kita langsung aja nih bos. Ya. Penghasilan bersihnya berapa bos? Untuk penghasilan ya sudah bayar karyawan, sudah bayar kontrakan, sudah bayar tagihan-tagihan. Nah bersihnya berapa nih? Ada tagihan-tagihan ini loh, tagihan-tagihan modal dagang loh ya, bukan tagihan-tagihan yang lain bos ya. Intinya modal kita, contohnya modal kita 50 juta, nah menghasilkan berapa gitu. Ya untuk yang kan berhubung saya ini manajemennya 2, 1 usaha, ya, manajemen 2, manajemen agen kentang sendiri, untuk warung yang jajanan sendiri. Tapi gini bos, mohon maaf nih bos. Jadi gini, saya kasih tahu ke para pemirsa, usahanya si bos ini ada dia agen kentang loh. Jadi orang mau beli kentang berapa kilo di sini bisa. Nah kemudian jualan juga stik kentang cimol, jualan juga es kelapa, jualan juga tahu crispy, jualan juga otak-otak guys. Nah maksud saya mau ini digabung semua nih, berapa? Tuh jadi, berapa dalam sebulan? Saya nggak digabung karena saya sendiri manajemennya. Tapi nggak bisa digabung bos. Maksudnya dalam arti ini segini gitu. Bisa kan dijelaskan? Ya bisa. Jadi penjelasannya itu step by step. Ya. Untuk agen udah kita kelihatan aja, udah terlihat itu minimal itu 16 juta kita ini masuk untung dalam sebulan, bersih. Oke guys, agen 16 juta bersih. Ya. Oke, ini agen kentang. Ya. Nah kemudian usaha yang itu ya, bisa kalau ada pelonjakan lakunya itu bisa melonjak, itu katakan bisa ini hampir ya 20 juta. Jadi antara 16 sampai 20 juta itu per bulan di agen. Artinya gini, bisa saja 20 juta dari agen kentang, tapi kalau harganya turun. Ya. Artinya harganya bisa mungkin 9.000, 10.000 sekilo kan. Kita ambil untuk dinaikin sedikit, tapi kalau udah lagi tinggi kita nggak naikin harga. Iya. Nah, dan untuk di agen kentang ini kita nggak ngambil resiko untuk makan karyawan, paling cuma untuk bongkar aja, bongkar dari truk ke tempat. Jadi itu bersih udah segitu. Karena apa? Karena nggak dipotong makan dan operasional orang itu. Nah untuk yang satunya itu jajanan gorengannya itu nanti dikurangi dengan gaji anak buah. Ya kan, gaji anak buah, begitu operasional lah, biaya operasional. Itu kita hasil kotor itu antara 40 juta hasil kotor 40 juta, bersihnya juta. Nah
Tergantung harga kentang. Itu sebulan. Iya, sebulan. Iya, hampir 40 juta. Itu tapi kita tergantung harga kentang. Di rata-ratakan aja, Bos. Kalau harga kentangnya ini ya berarti kita pakainya prosentase. Iya. Kalau kita ini prosentase, ya udah pokoknya untung bersih dari 40 juta kita ambil antara seperempat aja lah. Nggak usah banyak-banyak lah, seperempat gitu. Ya berarti 10 juta kita bersih udah. Iya. Udah bayar listrik, udah bayar apa, Oh, berarti dalam sebulan itu bersih untuk bos sendiri itu sekitar 30 juta. Ya. Iya, ambil tertinggi Ya. gitu. Deal gitu. Ya, 30 juta guys sebulan. Coba guys, mengalahkan gaji dari para manajer guys. Menteri gajinya berapa? Oh, menteri nggak tahu gajinya, tapi kan tunjangannya yang gede. Jadi kalau PNS, kalau menteri, presiden dan lain-lain itu Ya. tunjangannya yang besar. Ya, Kalau ya. gaji mah kecil Ya. gitu kan. Terus Tunjangannya besar. Terus ada dana bocor-bocoran. Wah, itu saya nggak ikut-ikutan bos ya. Ya saya juga ada dana bocoran. Ah. Kadang kan ada nih dana bocoran kan. Ah. Misalnya dari tukang kentang, oh ini ada komplain. Nah itu saya dapat dana bocoran dari komplainan itu barang yang itu yang di itu. Oke bos. Tapi nggak banyak. Dari usaha setik kentang Cimol ini bos, kan berarti ada keuntungan materi nih bos. Ya. Nah, keuntungan materi ini kan pasti bos punya investasi lah ya. Ya. Nah, dari usaha setik kentang Cimol ini, investasi apa saja nih bos yang sudah dihasilkan? Investasi yang utama saya itu di pendidikan anak. Oh, Itu pendidikan yang anak. pendidikan anak. Berikan pendidikan yang terbaik ke anak. Yang terbaik. Iya bos, jadi gini para pemirsa, pendidikan itu mahal guys. Mahal. Pendidikan itu mahal yang berkualitas. Jadi pendidikan itu memang luar biasa mahalnya, apalagi zaman sekarang. Kalau kita tidak punya modal, waduh repot. Ya. Oh, berarti pendidikan terus Pendidikan ya. anak, dan untuk membeli investasi tanah, sawah atau pekarangan di kampung. Tuh sudah bisa beli sawah, pekarangan di kampung. Nah, Jadi gini guys, kalau orang di kampung itu guys, kalau belum bisa beli sawah, belum bisa beli pekarangan, belum bisa dikatakan sukses nih guys. Bener gak sih bos? ya, terus beli kendaraan. Terus beli kendaraan. Kendaraannya ada sukses. berapa nih? Kendaraannya ada dua ya bos ya? Ya, biar kelihatan sukses. Oh, iya. Kendaraannya aja dua nih guys. Nah terus bisa juga kan gini, kalau bisa beli tanah atau rumah di Jakarta ini kan itu luar biasa. Punya investasi juga di situ. Ada dua lokasi, ya, dua lokasi di sini sama di Suramang. Tapi yang nggak besar, karena nggak besar tapi besar. Kan itu sudah luar biasa. Bisa beli tanah di Jakarta, ya. Itu luar biasa yang guys. Dapat surat Jakarta. Karena nggak gampang, harganya mahal guys tanah di Jakarta, ya. Oke, nah itu kan dari sisi finansial. Nah kira-kira dengan membuka usaha ini kira-kira itu bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah itu gimana? Ya bermanfaatnya dan bisa kita membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah pengalaman bos ini tentang membuka lapangan pekerjaan ini gimana sih anak-anak muda di kampung sana dengan adanya usaha ini, itu benefitnya apa, manfaatnya apa gitu, sisi positifnya? Manfaatnya kalau kita ambil tenaga kita yang di kampung itu ya minimal kita bisa mengurangi beban keluarga yang di kampung itu, minimal itu aja udah kita bisa mengurangi. Misalnya ada ini Mas Ahong, ya kan? Ada Mas Ahong di sini ya. Mas Ahong ini. Ini Mas Ahong nih, coba ini Mas Ahong. Nih. Mas Ahong nih sini. Ini coba ini disepil Mas Ahong. Nih Mas Ahong. Ini Mas Ahong. Ini Mas Ahong ini ya sebenarnya. Orang baik sekali. Kenapa? Saya ambil Mas Ahong ini dari kampung, dari sini. Ya karena Mas Ahong itu ya berhubung dia butuh pekerjaan gitu, terus melamar, ya saya angkat gitu. Jadi saya sekarang ini nyari yang butuh gitu, bukan saya yang butuh, tapi nyari orang yang butuh pekerjaan. Karena
kalau orang yang butuh pekerjaan nanti kerjanya itu bener gitu ya. Jadi intinya dengan usaha ini bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya, dan artinya kan berarti kan Anda ini Bos Bambang membantu program-program dari presiden kita dong ya. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Terus ini tahu nih Bos, ini kan banyak pemecatan nih. Banyak pemecatan ini, ya kan? Nah, tapi Bos justru membutuhkan tenaga ya. Luar biasa. Ya, yang penting kita nggak ngoyo-ngoyo segala macam apa pekerjaan itu ditangani sendiri. Walaupun kita bisa tangani sendiri, ya setidaknya kita bagi-bagilah tenaga. Itu bagi-bagi pekerjaan ke orang lain begitu. Misalnya ngecat, padahal saya kan bisa ngecat begitu ya. Tapi kita lihat tuh ada misalnya ada teman kita lagi nganggur apa ya udah kamu ngecat gitu. Ya, bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki. Nih manggul kentang nih, kira-kira siapa nih yang mau bongkar? Nyari yang orang yang kayaknya lagi butuh pekerjaan, ya kita ambil begitu. Jadi gini Bos, berarti untuk bisa sukses kayak Bos ini, usaha ini kan kita bilang sukses lah. Kenapa sukses? Bos sudah bisa membeli tanah, bisa membeli pekarangan, sawah, punya investasi di Jakarta juga, tanah dan rumah di Jakarta, punya mobil juga, 2 mobilnya malahannya. Kemudian udah umroh ya, sudah bisa umroh nih guys, sudah daftar haji juga. Ya, kemudian penghasilannya tadi juga sebulan itu ya nggak kurang-kurangnya itu bisa 40 juta ya dalam sebulan, itu nggak gampang tuh guys ya kan. Ini kan menurut saya sukses nih, sukses. Nah ini bisa sukses ini tuh kenapa? Kiat-kiatnya gimana? Coba resep bisa seperti ini gimana? Ya kerja keras, jalan terus, terus kita pasrah. Maksudnya pasrah gimana nih Bos? Pasrah nih, dulu kan yang namanya orang merintis pekerjaan itu yang ngasih rezeki itu kan bukan orang. Iya. Yang ngasih rezeki kan yang kuasa. Allah. Iya. Ya. Kalau kita nggak masrahin semuanya ke Allah nggak bakalan ini. Gitu. Yang main kan Allah. Gitu. Tapi kan ada istilah gini Bos. Contoh nih, saya usaha nih. Kemudian saya bilang begini, udah nggak usah ngoyo-ngoyo kerja, semua kalau takdirnya usaha kita laris, kita sukses juga pasti sukses. Kita nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah kerja keras, udah takdirnya kita jadi orang kaya ya udahlah kayak gitu. Tuh gimana Bos? Kalau kita pasrah, nah ini gimana nih maksudnya? Itu penjelasannya panjang. Ini gimana maksudnya, bisa dijelaskan nggak sepengalaman Bos ini? Ya. Yang namanya takdir itu proses. Enggak sekonyong-konyong langsung tim salapin itu enggak. Yang namanya takdir itu kalau sudah jadi itu namanya takdir. Tapi ada sebelum prosesnya. Takdir itu ada proses. Nah, kita bicarakan prosesnya nih. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa sukses proses ini? Ayo gimana Bos? Prosesnya. Nah, prosesnya itu yaitu gimana? Kerja keras. Ya kan? Berpikir keras supaya maju itu bagaimana? Ya kan? Itu jadi yang berpikir keras supaya maju itu bagaimana? Bagaimana gimana? Untuk menggagalkan omongan yang tadi, nggak usah kerja keras, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau udah takdirnya ya enggak. Nah, saya mau yang nyata Bos. Bos ini kerjanya itu gimana, dari bangun pagi gini-gini tuh gimana? Diceritakan secara nyata. Biar nih para YouTube yang nonton YouTube saya ini bisa dapat ilmu dari Bos nih, kiat-kiat suksesnya secara nyata. Gimana Bos? Dari cara kerja. Dari cara kerja. Kita kalau nggak ngoyo-ngoyo cara kerja kerja. Nih ibaratnya orang itu setarnya misalnya jam 8. Jam 8 umumnya orang-orang PT kerja itu setarnya jam 8. Gimana cara kita untuk bisa dapat penghasilan lebih dari orang PT itu bagaimana? Berpikirnya kita ini orang PT jam 8 nih. Udah start kerja. Nah, gimana caranya? Saya start jam 6. Oh, berarti harus bangun pagi. Ya, jam 6. Nah, misalnya ada jam 6 nih, jam 6 ada orang misalnya tukang nasi uduk, udah start jam. Nah, saya bisa ngalahin tukang nasi uduk bagaimana caranya? Ya kita di ini lagi. Setarnya dimundurin jam lagi 5. Jam 5 setarnya atau habis subuh. Nah, itu awal ya, berarti kita kalau dagang ini harus bangun pagi.
Ya, bangun pagi guys. Walaupun tidak ada yang dikerjakan. Walaupun tidak ada yang dikerjakan guys, tapi harus bangun pagi. Kalau orang Jawa gimana deh kalau kita antar rezekinya dipatok ayam? Gimana tuh bos? Kamu jangan bangun siang nih. Kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam. Bener nggak tuh bos ya? Benar, tapi hikmah dari obrolan itu, apa istilah-istilah itu, itu kepatok orang duluan, bukan kepatok ayam. Kalau masalah kita mau berlomba dengan ayam mah gampang, ya kan, ayam tinggal kurungin aja nggak bakalan bisa lari, ya kan. Tapi kan kalau misalnya kita berpikirnya ini bukan ayam, ini berlombanya kita dengan orang. Artinya kalau kita bangunnya siang rezekinya bisa kalah dengan kompetitor kita. Oh gitu. Oke. Itu kan berarti bangun pagi. Nah, terus berikutnya setelah buka harus gimana? Setelah buka, udah misalnya kita buka usaha, awal buka puasa, udah kita pasrahkan segala macam usaha kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bisa baca aja semua. Oh, berarti ada doa. Ada doa kita kepada Allah. Apa sholawatan atau apa gitu ya? Ya sebisanya lah. Oh, sebisanya. Yang penting berdoa sama Allah dengan ikhlas, dengan pasrah. Oke, terus lanjut. Ya, kenapa saya ngomong sebisanya? Kalau sebisanya itu bukan kita ngarang. Kita baca sebisanya. Itu kita bukan yang ngarang. Adanya kita bisa karena ada yang ngajarin begitu. Misalnya nih guru SD apa guru SMP atau guru madrasah pernah ngomong begini, ya itu sebisanya kita karena kita dengar. Oke, maaf. Oke, lanjut. Tadi berdoa kepada Allah, sebisa kita, semampu kita. Terus habis itu dan percaya bahwa doa itu tidak ada yang bakal ditolak, apalagi doanya itu pas malam-malam tengah malam. Oh, berarti harus sholat tahajud. Ya mau sholat tahajud, berdoa, atau sholat tobat gitu. Kita percaya aja tidak akan pernah yang namanya doa itu kalau malam itu ditolak. Oh iya guys, jadi harus berdoa malam, sholat tahajud. Nah, wawancara siapa Pak? Ini Mas Ahong nih, karyawannya Bos Bambang ini. Ini Mas Ahong ini udah punya istri satu. Iya. Ya udah punya istri satu. Dan anaknya 2. Iya. Mertuanya 2. Mertuanya 2. Oh, mertuanya 2. Ya mertuanya 2, ibu sama bapak kan. Oh gitu. Emang 2 pasang. Lagi live nih. Oke Bos, tadi berdoa, habis itu apa lagi? Tadi mencuri setar sudah, ya kan, berdoa sudah. Ya udah kita kerjain dengan tidak malas-malasan. Terus layani customer kita dengan layani konsumen kita dengan baik, yang sopan, dengan interaksi yang ramah. Interaksinya ramah. Jangan galak-galak. Harus murah senyum. Nah, terus apa lagi Bos selain itu? Ya udah, setelah itu kalau misalnya tutup, uang yang kita cari tuh seharian yang dilaci itu kita beresin. Iya, itu mah pasti dong. Iya, kalau nggak diberesin nggak sukses dong. Karena dikit-dikit saya sukses. Oke, jadi gini guys, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika usaha kita pengen sukses, yang pertama itu harus bangun pagi guys. Bangun pagi, karena kalau ada istilah kalau bangun siang rezeki dipatok ayam. Bukan kepatok artinya ayam. Dipatok ayam itu gini guys, kalau kita bangunnya kesiangan maka kita akan rezeki kita akan bisa diambil oleh orang lain guys. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian harus berdoa nih guys. Berdoa juga nggak sembarangan guys. Berdoa itu ada gurunya ada gurunya yang ngajarin doanya ya kan. Ya tentunya gurunya ini bisa ustadz, bisa kiai bisa ibu, bisa ibu, bapak, siapa aja. Atau mungkin tetangga ya kan, atau saudara. Mungkin kan kita tahu-tahu bisa begitu. Iya, ada yang ngajarin pasti doanya nih guys. Kemudian berikutnya melayani konsumen dengan baik. Harus ramah, harus senyum, nggak boleh galak sama konsumen.
Dan yang pasti, yang kunci pasti hidup, kunci saya hidup, tambah ini ya, kunci hidup. Pertama, yang ada 3 kunci hidup. Ada 3 kunci hidup menurut Bos Bambang. Apa? 1, jujur. Jujur. 2, syukur. Syukur. Dan ketiga, ikhlas. Ikhlas. Nah, itu aja. Luar biasa guys, 3 kunci hidup menurut Bos Bambang. Ya. Yang pertama adalah Jujur. 2 syukur, ikhlas. Oke Bos, terima kasih karena sudah mau menjadi tamu di acara ngobrol bareng Pak Iswadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Bos sampaikan bisa berguna bagi para penonton. Yang tentunya para penonton ini kalau mau buka usaha, setik kentang cimol, bisa belajar sama Ya, Bos boleh, Bambang ya. boleh. Bisa belajar ke sini nggak apa-apa. Ntar kan ada aturan-aturan yang harus ditaati nih ya guys ya. Dan kalau yang mau beli kentang dengan harga murah bisa ke sini ya. Ya. Karena ini agen kentang juga nih guys. BS. Agen kentang BS. Ya. Jadi kalau mau butuh kentang yang murah bisa datang ke sini. Yang mau usaha setik kentang cimol, mau franchise bisa? Boleh. Franchise boleh guys, di sini franchise boleh. Mau jalan-jalan mau beli setik kentang cimol, datang ke sini, beli es kelapa, beli otak-otak, Ya. beli apalagi tahu crispy. Ada juga di sini guys. Bisa datang di sini. Ntar saya kasih videonya jualannya ya guys ya, sama tempat jualannya. Ntar saya kasih videonya setelah habis ini. Oke Bos Bambang, Ya. sekali lagi kita ngomong ya. Ngobrol bareng Pak Iswadi, nyos. Oke, ngobrol bareng Pak Iswadi, nyos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.